Dia tuh butuh effort banget. Gue dari luar kota Jawa Barat. Luar planet. Iya, luar planet Bekasi. Not a great drama, I also watch it. But if I watch the American drama, I can practice. I can learn how to read. Jauh-jauh ini kan enak banget. Nggak tadi gue pengen cek mana Jumat besok berarti kita udah sidang dulu. Ini berarti apa? Kan ini kalau libur gini kayak di asrama itu berarti gajiannya tuh setiap bulan apa setiap ngajar doang? Kan gajian 2 bulan lalu belum turun. Kemarin kan gua ngajar, itu gajinya belum turun, jadi turun di Januari. Terus nggak on time banget sih itu. Enggak, dia kan ada kapannya. Jadi sesuai dengan kapan. Terus bulan ini kan gua ada training. Nanti gaji training ini turun di bulan Maret. Nah, gaji gua ngajar di bulan Maret itu turun di April. Kok kayak gitu sih? Biar ada pemasukan terus. Soalnya kalau nggak kayak gitu nggak ada pemasukan. Kenapa kan lu udah di awal udah di training, kenapa di training lagi? Buat jadi tutor, buat ngajar anak nanti yang baru. Berarti itu ngajar itu nggak cuma satu tingkatan tapi banyak gitu. Tapi kirain gue tuh kayak cuma buat kelas ini doang angkatan ini, terus angkatan yang lain tuh enggak. Berarti itu berapa matkul sih? Manajemen keuangan Alhamdulillah gue nggak itu berarti kayak tiap bulan gitu ada setiap itu training gitu, tapi nggak setiap bulan sih. Kalau ambilnya misalkan setahun tuh lo udah hafal semua tuh, berarti nggak perlu training lagi kan 2 tahun kan? Enggak, tapi nanti gue yang jadi cutting itu yang cuma mantau. Kalau nanti gue yang dipantau. Gitu. Jadi junior dulu di Aslab. Tapi emang tuh Pak Habdi itu waktu dulu pas wawancara itu ada dia wawancara staff. Dia wawancara itu kata temen gue tuh dia jadi dosen enak, kata temen lu kok gak enak? Nih, dia nanya matkul apa dan materi apa yang kamu gak sukain kamu suruh. Nah, kalau itu yang ditanya ke dia. Kayak misalkan dia bilang, kalau menurut saya itu ada di mata kuliah manajemen operasional Pak, di bagian CPM misalkan gitu, dengan waktu dan perpanjangan apa sih yang itu sama yang gak ada waktu Pak, itu yang ditanya. Masa berarti lu kalau ditanya yang susah lu anggap aja yang paling gampang. Kalau udah tahu cara mainnya kayak gitu. Itu namanya yang satunya lu semuanya harus hafal. Lu ngapalin lu. Tapi kalau setahun kemudian lu bakalan pindah, bukan di tutor lagi kan? Apa tetap di situ mulu? Di rolling. Rolling. Semuanya harus dapat top. Ya, itu makanya temen gue juga iLab aku aja yang dia bingung kan, ini kalau iLab tuh
nambah SKS atau UM kan juga bisa IELTS ya kan? IELTS tuh biasanya langsung ke pihak IELTS-nya, udah bukan ke Asweb. bukan ke asraf lagi. Soalnya katanya dia udah ngerjain tuh. Nanti kan kalau di IELTS kan tuh ada yang checklist hijau, dia nggak ke checklist tapi udah ngerjain udah seluruh. Jadi nilainya 0. Nyesek banget deh. Takut banget kalau semester depan masa kita masuk Maret sih. 6 Maret. Jadi benar sidang itu kita sampai akhir Februari. Si Rapli udah jalan ya. Akhirnya nah betul namanya interpretasi gue sama dia beda kayak terus komplain aja. Interpretasi gue aja masih sama kan. Malah kayaknya Bu Nurul tuh nggak yang ngeliatin kan, apalagi kan satu bimbingan kan, kayaknya sama disuruh ubah gitu loh. Dan itu kan beda bimbingan. Iya, gue juga susah bilang ke Bu Nurul kan gak enak juga kalau langsung bilang ke Bu Nurul. Kan yang bermasalah tuh dianya. Kayak udahlah, jadiin aja. Dosa Main aja. Ya, kita juga dicek kan sama si Rapli. Dia nggak ngebales. Terus si Rapli itu ngadu ke Bu Nurul. Bu, saya ngecat itu nggak dibalas gitu. Diemin. Itu bilang kamu tuh referensi jangan lupa nyontek gitu. Hasilnya dia variabel lainnya doang. Angkanya. Gue giniin kan, lu punya lu tuh mirip banget sama gue. Gue bilang dia, enggak gue pengen, gue liat punya Farel. Dan dia pengen gue tanya ya, coba gue liat mana punya Farel, SKS sekali liat nggak apa-apa dah. Gitu kan pengen gue buktiin. Terus dia ngirim PI orang lain. Nih, gue liat dari sini. Terus kata gue gini kan, oh beda banget anjir. Gue liat PI orang ketiga itu nggak ada simbol-simbol kayak gue kan ada simbol-simbolnya ya, beta gitu. Nah dia nggak ada, sedangkan gue kan ada dan punya dia tuh ada. Tapi dia ngikutin ke gue, bukan ke yang lain. Makanya gue kaget juga. Pas dulu ternyata ditanya juga. Pas kita samain, tapi dia berani juga yang ngirim nih PI gue gitu. Dia percaya sama gue, makanya dia berani. Makanya pas gue bilang, kok ini mau punya gue Pli? Dia kayak panik gitu, baliknya lama sumpah, kayak panik gitu. Kayak gue aja ngeliat PI temen gue ya buat liat daftar isinya doang, itu gue izin dulu. Gue kayak, bisa boleh liat daftar isinya nggak? Aku cuma liat daftar isi kok, mau nyamain aja, nggak apa-apain. Oh boleh Kir, kayak gitu. Lah ini dia nyampe isinya anjir, bukan ini referensi lagi tuh, punya PI gue harus ada daftar pustaka dia anjir. Iya, PI penelitian ilmiah jadi penelusuran Suhadi tahun 2025 harus ada tuh punya gue daftar pustaka. Gue males banget, gue ributin ya udahlah terah. Beneran ganti. Gue tuh nggak, itu kan ada yang kejadian pas waktu dulu juta sama Shopee. Itu gue nggak bisa cuma diem doang, kayak diem itu loh, gue nggak ngomong, nggak bisa. Malah jadi kayak ketekan sendiri nggak sih? Itu lo tau dari mana? Punya Shopee mirip Dita. Si Shopee tuh cerita langsung ke Dita. Gini, awal kan itu bertiga kan. Ya Shopee ngomonginnya, dia tahu nggak sih kayak ini Aldo tuh gue ngikutin latar belakang kayak lu jadi referensi doang. Ya sampai di rumah sih Dita otomatis ngecek ya, referensi siapa nih? Tetap dari situlah langsung ngomel gitu. Terus kan karena yang bikin drive itu si Dita, dia bisa punya akses itu
buat semuanya nggak bisa dilihat, tapi cuma kebun roll-rollin. Aduh, bisa lihat, iya gitu. Kalau gue nggak bisa, gue mau ngikutin kayak gitu, kayak kunci gitu ya, tetep aja bukan yang punya akses gitu loh. Kayaknya semester kelima ini capek banget ya sih, kayak lama banget anjir. Udah lama udah gitu kayak berat. Tapi lu berarti tuh bimbingan setiap kali tuh ngoprek lu habis berapa anjir bisa? Wah, cuma ngoprek cuma sekali itu doang. Sisanya dia ngeliat sendiri dari laptop biar bisa ditunjuk. Nggak enak ngeliatin tiponya, liatin gue enggak. Makanya tulisan gua kan di bab 2 kan banyak tipe kayak kita sampai apa nih, ini kamu mau nulis ini apa ini apa persepsi, ini apa prosesi, tipe apa berarti bener ini ya nih saya tandain, saya kayak dia di hide terus yang jelek-jelek kayak di tabel yang jaraknya kurang itu ditambahin semua sama dia. Terus itu dah tuh kamu benerin tuh di luar sana, habis itu masuk lagi. Gue enggak. Itu tuh yang apalagi yang table pisah gitu kan harus ada anjuran gitu kan. Gue gak ada, gue insecure kan ya. Yang lain kok ada gitu. Dan gue tuh baru ngehnya kalau setiap per bab itu nomornya harus di bawah gitu kan. Gue malah di atas kayak ini udah fix gue revisi banyak ini gitu. Jadi ya kayak dosen gue tuh cuma ngeliatin isinya doang, yang penting-pentingnya aja gitu loh. Kalau kerapian kayak kurang. Kayaknya gara-gara dia mikir kan ada pedoman PI, lihat aja sendiri. Makanya pas gue tahu kita revisi tentang tabel gituan, gue benerin sebelum kirim ke penguji. Nah aneh juga sih punya gue ya, masa nggak ada ya. Terus kan gue ngasih tau ke Sophie kan, Sophie lu udah dikirim ke penguji belum? Udah. Terus lu yang tabel pisahnya ada tulisan lanjutan nggak? Enggak. Soalnya pas bimbingan kemarin si Alia itu bikin tabel lanjutan gitu, diomelin sama Bu Nurul. Ngapain beginian nggak usah gitu. Mungkin Bu Nurul itu buat revisian lo aja. Kayaknya gitu deh, soalnya kan si Cynthia juga kan revisi di bagian saran pengujinya itu disuruh revisi di bagian saran, disuruh tambahin saran buat perusahaan. Gua enggak lagi. Makanya kata Pak Irfan, udah sekarang kalian gak usah nambahin dulu gitu, udah biarin aja kayak gitu, nanti biar itu buat revisian kalian. Gitu. Kalau apalagi kan dari dosen penguji sama dosen revisi itu beda pendapat kan. Tapi kalau udah direvisi mah nggak perlu penguji kan. Enggak, ngubunginnya dosen yang merevisi. Entah alat analisisnya cuma baca aja kayak sebutin aja atau kayak penjelasan hasil lo. PP lu udah bagus ya pasti. Gue PPT gue mirip sama yang itu yang gue kirim dulu, sumpah. Gue juga sama. Gue bingungnya latar belakang gue kan cuma 1 biji doang gambar ya. Ya udah gue setiap paragraf gue dibikin poin-poin gitu loh. Lu di latar belakang gambarnya berapa banyak? 2. Tabel 1, gambar 1. Itu juga gue cuma 10 halaman. Cuma Oh, berapa slide? 4. Latar belakang kan? Enggak, bab masuk. Bab satunya. PPT. Oh, 10. Iya, ya 10 kan ini pembuka sama terima kasih. Berarti kita baca setiap slide-nya 1 menit dong. Gue sampai bikin tabelnya di Excel dulu, baru gue pindahin ke PPT.
Ya, gue juga gitu. Harus tuh kan di PP tuh bisa kan ya kayak gitu. Emang bisa? Gue nggak ngerti. Bisa ada tambahan gitu, tapi ini anjir kayak belang-belang gitu dia warnanya gitu. Jadi gue gak ngerti ya. Ya udah lah, gak usah, mendingan gue dari Excel aja. Ya gue juga dari Excel. Iya, yang kemarin tuh si itu juga kan karena ya udah gue temenin dia. Ini gimana put latar belakangnya cocok atau enggak? Ya gue kurang tahu ya. Kan gue nanya, emang Pak Irfan kagak ngeliatin itu namanya latar belakang lu bagus atau enggak gitu, ngeliatin juga sih apa aksesnya aja PI-nya atau PP-nya itu PI-nya enggak ngeliatin isinya tuh nyambung atau enggak udah dari awal tapi dia bilang nggak pede kayaknya nggak masalah ya. Gue takut bener Kayaknya nggak masalah. apalagi latar belakang gue tuh cuma kayak pengertian kan pertama fenomena kan, terus kayak objek yang melupain teliti, terus kayak Y-nya apa, terus X. Itu cuma pengertian doang, kayak tujuan investasi adalah bla bla bla, setiap variabel itu adalah bla bla bla. Itu pakai tambahan ekonomi enggak? Dia ada teknologi nih, salah satu yang utama kan fenomena nih. Terus awalnya kita adalah Iya kan objek lo. terus ini kita pakai sini salah satu contoh wallet ini udah masuk ke Shopee Pay nih. Contoh sini kemudian Variabel lu ada jelasan ekonomi antara nyambung ke objek lu enggak kan? Nyambung atau enggak? udah ada kan udah Lu cuma pengertian doang. Emang dia reviewnya cuma berdasarkan uraian di bawah doang. berarti kalau kayak gitu udah benar kan tergantung dospem. Gue takut jadi gue gak ada secara, jadi setiap variabelnya gue nggak sambungin ke objek yang gue itu. Ini kalau gue kecepatan transaksi juga hal ini dapat mempengaruhi kesemuanya kecepatan transaksi mencapai peringkat yang Nih gue cuma ini doang. anjir ini besarnya lumayan apa Iya, tau nggak revisi di bawahnya ini berapa kali? 3 kali. Gue bingung ya. Penelitian selanjutnya kan biasanya ada di skripsi atau PI itu ada berdasarkan uraian dengan penelitian sebelumnya dengan begini. Katanya kamu ngapain memberatkan penelitian sebelumnya itu buat kesimpulan aja, ya udah. terus ini penulisan kutipan ininya di belakang nggak boleh di depan Ribut lagi. udah kata kan gue tadinya pakai menurut ganti deh udah nggak boleh nih kamu pakai kayak gini sama punya saya gitu. Kalau kamu masih kayak gini ini ya revisi semua tuh duanya sekarang udah tuh berarti ini loh terus kutipannya gimana ya kamu langsung ke pengertiannya aja pakai bahasa kamu sendiri udah gue buat lagi gini yang sebenarnya boleh gini terus tuh kutipannya sebenarnya gue taruh belakang tuh tuh jadi ini gue penulisan bab 2 tuh udah sesuai sama citasi apa sih yang di penerbit jurnal itu yang mau diterbitin di jurnal Sita. udah sesuai sama Sinta kayak gini tuh nggak ada gue taruh di depan cuma di belakang terus Kan nggak taruh Sita jadi aman, mudah-mudahan dibolehin dari ganti. Gue program terus overthinking anjir. iya sih Jumat depan kita udah sidang. gue udah overthinking banget paling ya segala ditaruh di Sinta apa tuh nggak usah ya terus bayangin aja pagi-pagi gue baru bangun tidur di telepon Gaby Lu di telepon? Pak Irfan sering ngeliatin gue anjir sumpah dia tuh ya kalau yang lain ngechat dia nggak jawab tapi kalau misalkan gue ngechat nih dia jawab cuma kadang kayak dia mungkin malas balas chat gue ya dia langsung nelfon kayak bayangin mata gue masih kayak gitu halo Pak suara gue masih kerok banget suara gue halo Gap ini ya saya kirimin penelitian ilmiah saya nanti kamu ikutin tulisannya ya penelitian kamu kan bagus nih nanti saya mau coba terbitin perpus gitu dia bilang udah ya kamu ikutin bilang teman-teman kamu juga ya suruh samain tuh penulisannya kayak gitu ya dari awal sampai akhir nggak boleh ada ini nanti saya Jumat saya cek harus sudah benar semuanya dia bilang Kamis lah kan malamnya ngebut ya
Sumpah masih ada nih kayaknya riwayat teleponnya anjir 2 kali dia nelpon kita. Tuh 28 Januari. Iya. 16 Januari. Status dia kayak sering muncul. Tapi kalau misalkan online itu lo gimana? Dia nggak pernah ngakuin Bang, langsung hadapin sama dia. Jadi bahasan aja lu ya. Terus aja pada udah itu aja. makanya aku panik banget itu pas dibilang ada sih udah nanti kita tanggal hari Kamis kan hari Kamis udah 30 ya makanya gue sama Isma udah Isma ini kita nambah sama sebelumnya gitu aku merasa jadi cuma buat orang udah kehidupan 3 Maret ya Mbak terus sampai kayak gitu gue udah pernah ngebatin Terus praktis banget kita bisa bareng satu batch terus 28 dari lu nungguin gue anjir. terus 28 Januari gue ditelepon sama Python Gap nanti hari Kamis ya kita bimbingan terus juga kamu data nama NPM sama judul kayak 4 orang itu kan gue termasuk sama jangan lagi chat saya kalau lagi hari libur ya saya nggak suka gitu ya setelah itu gue ngechat Python tuh hari Jumat kan hari Kamis hari Jumatnya udah kan kita meeting terus sampai temennya tuh Esme masih ngechat dan nanya gini terus si Jadi yang ketemuannya lu. iya temennya bilang sama temen kamu ya dia jangan chat saya lagi jangan chat di belakang lagi udah kamu aja gue dalam hati kenapa jadi gua gitu kan tentang dari awal dulu abang udah kesel terus nih ya misalkan nih lu mau bimbingan sama dia dia tiba-tiba datang itu nggak boleh gitu sama dia nggak bakal nerima lu Harus janji. misalkan yang datang bimbingan kemarin cuma 4 orang misalkan gue, Esme, Tiara, sama Yura udah 4 orang itu wajib datang aja dibimbingan tapi kalau misalkan tiba-tiba disuruh dia datang 2 orang itu nggak bakal Tapi Sultan udah selesai. udah kayaknya soalnya Dia kan jarang bimbingan ya. baiknya aja tiba-tiba udah selesai banget gila Terus kuesionernya gue tahu terus tiba-tiba kemarin kan bimbingan terakhir tuh ya gue kan udah selesai doang ya Python nanya lah ke Sultan ke si Caca tuh nanya gimana bakatnya gini Nah Caca emang jarang bimbingan juga. Tunggu dia rajin kayak banget. terus ini si Sultan ngasih untuk apa ya kan gue di sini si Sultan gue itu udah ngasih kolmogram normalitas koefisien itu Kuesionernya enggak minta kayak ini udah benar atau belum enggak? kalau Python tuh ya istilahnya yang penting nih screening questionnya itu udah benar kalau screening question udah benar udah itu mau pernyataannya itu benar atau enggak terserah udah lu udah gede lu udah bisa Gue sampai berkali-kali itu sebulan, gue bayangin salah di situ doang. makanya pernyataan gue simpel banget kan karena gue bener-bener ngikutin dari yang sebelumnya sama gue ubah-ubah gitu loh kayak misalkan dia pakai kata dengan ini itu gue ubah jadi kayak saya ini kayak gitu Anjir. Gue baru kayak shock banget bro, sangat 360 derajat berbeda. beda kalau Python tuh lebih ke dosen yang kayak nih gue cek aja nih apa intinya yang penting lu tahu dalam-dalamnya kenapa lu udah SMP lu udah kuliah lu udah semester 5 lu udah 20 tahun lebih lu sudah bisa mikir sendiri gitu. Lu pas sidang ada simulasinya nggak ya? Nggak ada Nggak ada. Kayak bacanya gimana? tapi dia nanya-nanya Nanya-nanya gimana? saya nanya-nanya Setiap bimbingan kan? kenapa kamu ngambilnya AJR Kalau Ewon tadi ya? itu Ewon Nggak tahu. Itu yang dua apa? ini perilaku konsumen Lu perilaku konsumen terus apa lagi? Lu jangan lupa variabelnya lupa semua deh. perilaku konsumen mana ya
variabel pertama. Dua, perilaku konsumen itu kan matkulnya. Nah, terus manajemen pemasaran masih ke mat 2. Terus kalau untuk ininya itu ada kemudahan, kecepatan transaksi, persepsi keamanan, sama terus ada penjelasan e-wallet, penjelasan ShopeePay, Banyak penjelasan teori. Bab 2 gue cuma dikit banget aja. Ada teori teknologi, ada ini model teori TAM. Iya TAM, kenapa lu pakai TAM? Karena kan dia ini apa namanya, kerangka kerja yang digunakan untuk memahami ini teknologi. Ini kan maksudnya ke e-wallet teknologi, jadi dia makanya teori TAM. Gue lihat sih dari peneliti cutting. Terus ini keputusan penggunaan. Terus baru nih penelitian sejenis kayak gini. Nih kayak gini. Waktu itu gue Dia sampai banyak banget berapa? 7, 10, anjay. Gimana kan? Cuma 5 aja. 10. Terus ini ada jurnal. Terus kebanyakan sih skripsi. Ini lu revisinya dikit deh. Soalnya udah kayak semuanya gitu. Ini kan macam-macam deh. Akhirnya kan simultan itu kayak titik-titik ya. Gue salah anjir sama Nurul. Dia malah di bulat, enggak titik-titik. Bulat. Iya bulat. Bahkan kalau bulat kan belum pernah diteliti. Gue nggak tahu, gue juga awalnya kotak. Besok lagi direvisi bulat. Iya. Itu gue juga dijebak tuh. Ditanya, kamu kotak apa bulat? Kotak. Kenapa kotak? Karena udah diteliti sama Vincent dulu Pak. Kalau variabel kan belum diteliti, tapi bulat. Itu belum diteliti variabel. Iya, kalau variabel belum ada yang diteliti sama penelitian sebelumnya belum ada. Lu pakainya bulat kayak gini. Tapi kalau misalkan udah ada kotak, karena udah pernah diteliti. Tapi kan Y-nya kayak objeknya beda. Meskipun objeknya beda, tapi misalkan variabelnya. Dia makanya gue juga kayak ini titik-titik simultan ini apa parsial. Gue jadi kayak bulat semua, nggak ada titik-titiknya. Gue udah titik-tikin salah. Gue nggak tahu lagi nih kayaknya ntar kayak anak dunia menurut banyak bertervisian ya. Ini kayak acak-acakan. Bikin sendiri Gap. Iya Pak, acak-acakan ya Pak. Jelek ya Pak. Iya kamu. Tapi ini kok gue enggak, katanya itu ini titik-titiknya ininya harus nyambung ke bulat atau enggak sih? Enggak, karena kan ini titik-titik karena penelitian ini belum buat kesini nih kesimpulan karena belum ada hipotesisnya jawabannya. Terus hipotesis yang wah dua tuh gue banget sudah aja ya 10 tuh penelitiannya yang sebelumnya. Gue ngambil 2 skripsi dari Bundar, sisanya skripsi luar, sisanya jurnal. Itu jurnal luar negeri sama Indonesia lah. Gue gak ada jurnal luar negeri. Ya 15 jurnal luar negeri gue pusing anjir yang sama. Cek apa dan sebelumnya yang ini kan sebenarnya nggak apa-apa ya kalau variabelnya beda asalkan objeknya sama. Misalkan nih kayak gue e-wallet, ShopeePay, nah gue nggak boleh aja gitu nih dia jurnal yang GoPay atau Dana itu kan nggak apa-apa pasti satu rambut gitu. Nah si Tiara itu makanya boneka, bayangin dari kopi kenapa itu boneka nyambung nggak kata dia di situ di ini ada cucu rambut bisa boneka emang aku boneka jangan sih ini jebakan kamu bisa bilang sama aku sama dosen menguji kamu gitu. Terus gue kan di situ gue lagi benerin questionnaire tuh waktu itu dan Pak Irfan yang gue apa kayaknya ajarin dong itu terus gue lah itu Pak apa namanya gue tuh suruh dari sendiri kamu bantuin sebagai tim serius ih sumpah dia kayak gitu loh kan gue questionnaire selesai duluan ya dari perjalanan terus dia juga kayak gini kayak tuh questionnaire buat yang mau nanya questionnaire atau benerin questionnaire ke si Gaby ya buat yang masih ke tulisan ke saya makanya itu pas itu tuh dia bener-bener jujur ya kalau lu nanya pernyataan gue bilang bener-bener aja karena gue bukan dosen gitu kan gue orang abang menurut gue bener-bener aja tapi kalau lu nanya yang kayak gimana cara ini misah-misahin ininya gue bisa jawab
Tapi kalau untuk ke gap ini pernyataannya sebenarnya itu kan indikator dia setiap gitu kan indikator gue ada 3, berarti tindakan gue ada 3 gitu, atau boleh lebih berapa 100 itu indikator dikit banget ada 3, lu pengen nambah ya nanti gak normal malah semakin banyak pernyataan semakin normal gedein 3 variabel bingung aja. Iya gue ada 20 pernyataan dari semuanya dari 4 ini tapi gue ada tipe penulisan gue tipe harusnya gue nulis 100 dikurang 4 ini gue 100 dikurang 3 dikurang 1 hasilnya maksud gue tuh 3 ini 3 si variabel 1 ini si 1 variabel independennya gitu jadi hasilnya tetap sama 96 kan yang bego juga tuh kayak itu yang apa namanya yang F nya itu N nya itu H nya itu variabel independen doang kan dependentnya nggak di masukin kan masukin iya serius coba yang itu yang F itu bukannya yang dimasukin itu yang T ya T sama F itu bukan yang beda rumus sama ini kan nih itu salah tuh makanya 100 dikurang 3 tuh variabel iya ini kan yang T kalau yang F di kesimpulan nih 2,70 itu dari 100 dikurang ya 4 gue bingung nih karena variabel independen variabel dependen 3 variabel independennya 3 terus yang itunya satunya itu bukannya ada kurang 1 rumus itu ini beda sama sih rumus T sama F cuma ini coba deh cuma M dikurang emang iya coba dulu rumus tabel F ini kayaknya ini independen doang kan bukan sama dependen dependennya bukan masuk ke satunya nih variabel bebas dan terikat dan plus terikat salah ya enggak tapi kalau di TI nya enggak gue anuin ini cuma di PPT nya itu ini udah eksekusi gitu gue bukan tapi gue satu gabungan berarti dia sama aja rumus kayak T makanya itu gue salah penulisan si 1 itu gue pisahin maksudnya si 1 itu tuh variabel terikatnya variabel yang terikatnya tuh ada 3 katanya gue 100 dikurang itu gue sama penulisan harusnya 100 dikurang 4 sebenarnya sama 96 gue di banget anjir gue masukin PPT nya gitu rumusnya kan dilihat sama bunda terus sama bunda oke. Itu aja udah bagus tapi gue gak percaya sama PPT gue ini bener atau enggak gitu gue PPT cuma udah kayaknya tuh jadi gue tulis 4 pada paper tapi itu PPT dilihat sama Pak Irfan karena Pak Irfan tuh dia udah gituin udah bisa ngatur diri sendiri gue gak serahin sama lu tapi sekarang udah gak ada bimbingan semuanya udah di ACC semuanya udah di ACC ada intinya nanti lu kalau bisa 11 orang udah semua sampai si ujinya gitu yang biar dia uji udah nyebar question kan iya semua enak banget gue mulai tuh kaget itu udah padahal belum daftar listinya belum ada gue sampai harus perfect dulu harus rapi dulu baru di ACC
yang aja waktu di ACC itu saya bakal kasih kamu kalau yang 3 orang itu sidang kayak gitu kan, apa namanya, daftar sidang. Nah, itu di situ kan daftar di sini belum. Tapi kenapa yang lain tuh pada nggak ngikut bareng dates-nya gitu kan, padahal semuanya udah di ACC. Ini pada daftarnya nanti gua kan kagak sabaran ya ada sekarang ya. Tapi cepet banget anjir, lu sama gue akhirnya sama. Padahal bab 4 ya udah duluan banget gitu, masih belum nyebar kuesioner. Cuma masih pernyataan bab 3. Anjir kayak, wah kok bisa baru. Aneh banget. Capek banget ya. Berarti namanya untung aja itu lu bingung gak sih antara lu ngerjain PI sama lu ngajar gitu? Enggak, gue ngajar aja tuh muka gue kan stres banget kayak Ya ambil pikirin PI. iya kayak hari terakhir kan ya gue kan udah ngapa-ngapain ya tutor mah ya gue duduk terus sama cutting gue diginin kapan sidang belum biasa ngapain itu apa namanya dosennya semangat ya dosen kamu Pak Irfan ya bisa gitu iya aku tahu saya dulu sama Pak Irfan ribet ya sedikit ribet kak ininya apa namanya kalau bimbingan terus bimbingannya di mana di J6 kan kamu iya kak tahu saya semangat ya nanti sidangnya gitu terus dia kayak bercandain gitu kan gue anggota admin dia kan koor admin Kalimalang terus ada pepnya dia apa namanya koor admin Depok namanya Kang Anda terus Kang Anda bilang sama saya anak admin kalau sidang itu berbawain minyak aku mau nggak gitu besok saya masih pusing sebelum Kan online terus bunganya pada ke lu dikirimin anjay ke Tambun melalui ini stiker WA ya bunganya teman-teman bunganya tampak ya kirain yang kirimin ke Tambun. enggak gue jauh banget gue dari Depok mau nganterin bunga doang buat anak-anak admin kan cuma ada 2 gue sama temen gue yang orang cuma cewek dua-duanya lagi dia doang tuh yang koor Depok itu yang cowok Lain kali kita ke Tambun. Iya kita katanya akan kita ulang tahun pas Valentine banget ya. Anjay ini Valentine kita kok bisa banget pas sidang ini kita kasih sayang sama para dosen penguji. Kayak dipotong-potong kan gue sidang nanti di rumah cowok gue kan gue kan bisa terus dari itu gue punya keponakan kan yang kecil kan itu kan jadi gue kasih sama dia terus gue bilang coklat bisa kali buat hadiah reward gue sidang sama dia iya sekalian Valentine ya terus emang sayang sama gue cuma Valentine doang kan sih terus kalau coba jadi buat aja sidang dah kasihan udah stres dia sama dia tempat apa enggak dia ini kualitas nggak ada gini empat gue pengen itu kayak kan lu udah gue kasih kado terus gue pengen kasih juga ke dia kan Valentine dia juga dia berjasa juga nih gue nanya mulu anjir itu tuh apa namanya soalnya kan PI kemarin tuh yang Pak Irfan tiba-tiba ngegantung gue kayak dengan itu tuh stres banget gitu kayak gue mau nangis tapi gue nggak bisa nangis gue takut banget gitu kan nambah semester 500.000 kayak gue cerita ke gimana ya kok tega banget ya dosen kayak gitu setega itu juga sama bimbingannya gitu kamu bilang gitu kan terus ada kawan Sulawesi
aslinya santai aja. Orang tuh cuma dikit doang, tapi gak dikasih. Terus kan dikasih kan bener. Ih, besokan gue seneng banget dikasih. Terus apa tuh? Kan gue bilang masih dikasih. Biasanya tuh cuma ngomong doang. Kita kan masuk beneran. Iya. Iya. Awalnya juga, Bu ini udah tanggal 30 Bu, gini. Tiba-tiba kan berarti yang penting daftar sidangnya minimal tanggal 14 Februari, santai aja. Ya ibu santai, ini udah terketir. Temen lab gua sama dosennya digabung, dia anak akuntansi tuh PI sama sama. Kayaknya sama deh. Kecuali kan kayak FI itu dia semester 6. Judul PI dia sama temen sendiri sekolah bekas. Terus sama dosennya disuruh revisi lagi sekarang. Belum jelasin sih makanya. Terus kan ada yang nanya, terus nanti gimana Bu kalau misalkan kita udah ya udah nanti paling nambah SKS aja. Anjir enak banget ngomongin nambahin PS. Kata gua dosen Depok itu Bil, gua tandain tuh Bil dosennya Bil, semoga skripsi gua gak sama dia tuh Bil. Lihat tuh dosen Depok itu suruh nambah SKS kalau dibayarin oke ya gua ayo. Tapi Pak Irfan itu nggak sih ada yang bimbingan yang belum gitu dari semester? Ada sama gue cewek Kan rajin. itu rajin atau enggak? Enggak. Pas sampai ngolot ya apa Irfan cerita saya nggak suka tuh dicat ada tuh kapan kalian ngecat saya tuh Pak bimbingan kapan itu kalimat tanya apa perintah terus gue bilang kalimat perintah Pak gitu karena Kapan gitu? gitu kan dia nanya gitu loh bukan Pak ini sih apakah Iya apakah kayak gitu kan terus iya cewek sampai sekarang tuh saya nggak balas aja saya cuekin aja dia biarin aja kemana nah dia enggak ya? Bener-bener mantep. itu baik asal kita nggak betah. Terus titik-titik itu nggak sih titik-titik di plot titik-titik Pak Irfan nanya itu titik-titik ada berapa ya Emang dihitungin? katanya kayak gitu itu sampai mantengin semua kayak gitu Emang iya dihitungin? kalian gak bisa jawab tiap ya gue juga bisa aja pernyataannya Pak apa respondennya Pak ada 100 tuh Emang iya? titik-titik itu tuh ada 100 itu responden Gue taunya yang penting tuh titik ngikutin garis. iya nanti kalau dosen nanya kayak gitu kamu harus bisa jawab tuh ada berapa tuh titik-titik itu titik apa aja terus di heterogenesitas itu kan ada titik-titik gitu tuh yang menyebar itu titik-titik apa itu masa lagi pernyataannya pas itu kalau itu di pertanyaannya kalau di plot itu si respondennya ada 100 makanya di heterogenesitas itu dia menyebar yang artinya pernyataannya stabil ada yang ke atas ada yang ke bawah Gitu. gitu ya gini anjir kayak ditanya-tanya ini kenapa kamu pilih adjust R daripada yang R biasa karena kan variabel lebih dari satu jadi harus pilihnya adjust R gitu. Terus ditanya lagi apa namanya FIF itu apa terus IF itu apa VIF yang di yang if itu yang di yang FIF iya tahu lah itu apa dong? tuh. Terus ditanya lagi kenapa harus variabel abak batch itu apa terus kenapa harus valid kalau nggak valid gimana Kan nggak bisa ngelanjutin ke pernyataan. nah iya kan terus ditanya lagi terus konstan tabel tadi gimana harus apa terus setiap variabel harus apa terus signifikannya harus berapa Itu kemarin. iya sih Gue online kayak udah digituin. gue jawab cuma gitu bego itu pas awal ditanya tuh kayak tiplot itu kan ada titik-titik itu apa tuh ada berapa titik-titik itu dan itu apa maksudnya artinya ya gue yang lain apa pada maju ini kok fotonya tuh kayak gitu Pak Irfan coba gap jawaban kamu apa
Terus gue bilang, saya nggak tahu ya Pak, saya ngarang doang. Kalau kata saya sih respondennya Pak, soalnya banyak banget titik-titiknya, jadi ada 100 responden. Jadi itu respondennya tuh itu garis itu jawabannya. Oh, semua di tes deh, pokoknya kalian harus bisa jawab ya. Saya nggak mau nih anak bimbingan kok saya bikin saya malu. Emang nggak di tes Ya kan ke online, jadinya kalau bapak enggak, kalau lagi offline paling cuma kayak nanya judul gini-gini. Udah enggak. kayak sumpah gue speechless loh, kayak awet gue nggak tahu loh, nggak berpikir tadi pengen berapa itu kenapa. Gue taunya cuma kayak menyebar itu ya berarti yang penting kan nggak berbentuk gitu kan. Gue juga awalnya kayak nggak mikir anjir, gue emang bakal ada dosen namanya kayak gitu, gue kayak gitu kan. Tapi Pak Irfan nanya, dia kan dosen penguji doang. Nah jadi kan juga malah ini kali Bu dari SPS itu begitu. Dia cuma bisa baca hasilnya gini dong, DF beta. Kenapa beta? Gue juga nggak tahu aja. Nggak tahu emang. Dari rumah jangan beta mah. Bukan gitu sih. Beta itu dengan artian apa? Ya beta. Yang tadi lo bilang IF. Kenapa dibacanya F? Terus si F-nya buat apa? Terus dia tanya lagi. Terus apa namanya? Faktor batch yang reliable. Kenapa bisa 0,60? Nah kan itu karena dari tabelnya nggak sih? Ya karena terus Yang 100 atau berapa itu kan? terus kenapa harus reliable? Terus kenapa shift-nya harus lebih dari 10? Terus harus kurang dari 10? Itu kan udah pernyataan ya. Kayak gitu, kamu harus bisa jawab tuh. Jangan cuma bisa ngitung aja tuh, salin diagramnya dong dari SPSS. Saya nggak mau ya nanti kamu kalau ditanya dosen kayak gitu kamu jawabnya nggak tahu Pak, dari SPSS segitu. Enggak ya, saya nggak mau. Tapi ada gaya orang ngejawab gitu ya. Terus ditanya lagi, terus kenapa tuh hasil konstanta B itu kecil atau gede? Konstanta B gue kan gede banget ya. Ini sama. Gue 14, berapa ya? Gede banget. 17. Terus kamu harus bisa jawab aja. Pertanyaan jawab kan tuh. Ya kita nggak tahu itu kan. Kalau gue udah jadi jawaban gue paling karena menurut saya semua variabel saya bersifat signifikan, jadi konstanta B-nya memiliki nilai yang besar. Jadi pengaruh besar dari konstanta B itu karena nilai signifikan dari setiap variabel dan juga nilai signifikan dari konstanta B-nya itu besar atau di bawah 0,05. Itu kira gue kayak kalau misalkan nggak mau ceritanya paling soal variabel. Gue dulu nilai konstan kan nggak boleh minus ya. Juga nggak ada minus. Itu nggak boleh minus tuh, karena kalau minus datanya salah, error. Gue ada 12 sama bertiga. Gue tuh dari kemarin tuh gue latihan apa ya, paling kalau ditanya apa bedanya ini, terus apa bedanya printer sebelumnya, gue sampai berulang kali AI. Sumpah, gue udah nanya tanya bagaimana jawaban yang tepat jika saat sidang ditanya kayak gitu. Gue udah nanya semua. Tapi katanya kemarin si Arda dapat Google dia cuma misalkan baca dua doang tuh tujuan sama rumusan masalah. Kan bener deh. Tapi katanya biasanya tuh presentasi dulu baru ditanya orang. Ya masa tiba-tiba ditanya dulu baru presentasi kan kayak Gue udah nanya apa namanya, terus kita ngambil penelitian ini. terus kamu tahu dari mana jika mahasiswa tiba-tiba nanti 18 Kan 19 bukannya. enggak, maksudnya temen gue kan dia ngambil ini kan mahasiswa manajemen, tapi yang cewek itu Iya. ambil jalan tengah, kita bagi dua si 313 ini kita bagi dua kayak setengah. Kenapa nggak dilihat dari respondennya itu yang kuesionernya? Ya kan kan ya. Iya, terus akhirnya ya udahlah, gue bilang bentar ya Bel, tanya AI dulu. Gitu gue tanya AI.
ada pilihannya ada sebenarnya ini gitu. Terus mengapa nih aku bilang mengapa sangat besar nih ibu jadi dulu kayak apa maksudnya gue ikutin aja iya ini tapi pakai bahasa Inggris aja dan misalkan terus juga ini kan tips and trik sidang udah gitu ya terus kan gue kan lihat sampelnya tuh gue ada 76 hasil perhitungannya tapi kan gue genapin jadi 100 iya itu kan biar errornya enggak itu bakal jadi pertanyaan kan kenapa 100 iya gue juga ditanya gitu sih tinggal jawab karena 100 ini adalah angka maksimal dari nasional kan jika hasil perhitungan dari sampel menggunakan rumus misalkan turbo hasilnya segini itu untuk minimalnya jadi minimal segini maksimalnya 100 seperti itu. Gue juga ditanya gitu aja terus tuh akhirnya ke Depok itu dapat 300 coba angka 13 perlu jujur terus kayak siang-siang terus panas angkot kan Depok itu bareng sama satu bimbingan kan sama SD sama si Arda tapi pakai kertas gua yang diserahin karena kertasnya tuh nggak ada tanggal sama udah bener loh misalnya ada tunggu aja tuh ya dulu satu bimbingan sama Kala udah sidang 3 Februari kemarin tapi gue belum nanya-nanya lagi kita iya Jumat ini enggak sih Jumat depan ini mungkin jam segini kita lagi UAS UAS sore iya terus ini apa namanya gue gak punya baju putih ya baju yang putih kata lo itu seragam aja pada lagi revisian siapa itu